Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Rahmat Putuburan dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Ini adalah video yang saya buat untuk menunjang perkuliahan daring mata kuliah Jurnalistik Media Cetak yang saya ampu untuk mahasiswa semester 2 di program studi Sastra Indonesia. Mata kuliah ini diajarkan karena memang salah satu profil alumni program studi sastra Indonesia adalah menjadi jurnalis selain editor, peneliti, kritikus dan sebagainya ya. Nah, karena ini mahasiswa semester 2, materi-materi yang ada di mata kuliah ini memang masih materi-materi dasar. Tetapi materi ini yang nanti akan dipelajari satu persatu saya kembangkan dari materi uji kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi perkuliahan ini berbasis kompetensi profesional wartawan, setidaknya wartawan mula atau wartawan pada tingkat awal ya. Nah, ketika mengembangkan rencana pembelajaran, saya sudah mengadaptasi bahwa ada 9 kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh wartawan pemula, antara lain merencanakan liputan, mengenali narasumber, memilih berita, melakukan wawancara terencana dan wawancara doorstop, menuliskan berita, melakukan reportase tentu saja, menyunting berita sendiri, mengembangkan rubrikasi media, dan melakukan lobbying. Nah, hari ini saya akan mengajak mahasiswa untuk mempelajari salah satu kompetensi itu, yaitu mengenali nilai berita. Nah, konsep nilai berita itu sendiri menurut saya sangat penting karena pekerjaan utama seorang wartawan adalah mencari atau mengumpulkan informasi dan menyajikan informasi kepada masyarakat. Nah, tetapi tidak setiap informasi yang ada yang dia ketahui memiliki manfaat bagi publik. Juga tidak selalu informasi yang dia ketahui diinginkan oleh masyarakat membaca atau penontonnya atau pemirsanya. Nah, oleh karena itu seorang wartawan harus memiliki standar, memiliki kriteria yang jelas untuk mengukur informasi mana sih yang dapat dia jadikan berita dan informasi mana yang tidak memiliki atau tidak memenuhi persyaratan menjadi berita. Ini menjadi penting supaya berita yang ditulis atau diproduksi oleh wartawan itu benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat. Karena terus terang hari ini banyak sekali berita-berita yang diproduksi oleh wartawan tetapi tampaknya ya sekedar untuk memenuhi target liputan misalnya. Kita bisa lihat beberapa contoh berita yang menurut saya faedah publiknya atau manfaatnya bagi masyarakat rendah. Ini beberapa contohnya. Nah, supaya nanti ketika kita atau Anda menjadi wartawan tidak memproduksi berita-berita semacam itu, tentu saja kita harus memiliki kriteria yang jelas untuk mengukur apa informasi yang bisa dijadikan berita dan apa informasi yang tidak perlu kita jadikan berita karena memang tidak memenuhi persyaratan. Nah, kriteria itulah yang saya sebut dengan nilai berita. Setidaknya ada 8 kriteria nilai berita yang harus diketahui oleh seorang wartawan pemula dan dijadikan sebagai alat penyaring atau filter untuk memilih mana isu atau fenomena atau peristiwa yang bisa dijadikan berita dan mana yang tidak. Nah, saudara sekalian, ada 8 atau kalau mau disebutkan lengkap ya ada 9 nilai berita yang bisa kita jadikan sebagai kriteria atau pedoman untuk memilih berita. Yang pertama, kriteria yang pertama adalah berkaitan dengan kepentingan publik. Yang kedua, berdampak luas. Yang ketiga, aktual. Yang keempat, memiliki ketokohan atau berkaitan dengan ketokohan. Yang kelima, memiliki kedekatan atau proximity dengan calon pembacanya. Yang keenam, mengandung konflik. Yang ketujuh, human interest. Dan yang kedelapan, kalau mau ditambahkan, unik ya, unik. Ada juga orang-orang yang menambahkan nilai berita itu +1, yaitu seks. Tetapi untuk materi kuliah ini, saya kira kriteria ini bisa kita abaikan untuk sementara. Nah, saudara, kriteria pertama dalam nilai berita adalah kepentingan publik. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah sepakat, kita sudah diskusi bahwa jurnalisme itu ada
karena atau didesain untuk melayani publik pembaca. Jurnalisme tidak digunakan untuk melayani diri wartawan, melayani sesama wartawan, atau melayani perusahaan media. Yang paling utama, jurnalisme itu ada untuk melayani publik. Melayani dengan cara memberikan informasi yang benar, sehingga masyarakat bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam hidupnya. Baik keputusan politik, keputusan ekonomi, keputusan sosial, juga keputusan-keputusan di ranah yang lain. Nah, karena jurnalisme fungsi utamanya adalah melayani publik dengan berita atau dengan informasi, maka ketika seorang wartawan memilih informasi mana yang akan dijadikan berita, pertimbangan utamanya adalah apakah informasi ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Apakah informasi betul-betul diinginkan oleh masyarakat atau tidak. Nah, diinginkan dan dibutuhkan tentu saja berbeda dan akan kita diskusikan di forum tersendiri. Nah, tetapi misalnya pada hari-hari ini masyarakat tentu saja sangat membutuhkan informasi yang akurat, yang terpercaya dengan mengenai perkembangan virus corona atau COVID-19 ini. Karena masyarakat membutuhkan itu supaya bisa membuat keputusan yang tepat. Keputusan untuk survival, menjaga keselamatan dan kesehatannya. Anda tahu kira-kira apa saja berita yang hari ini memiliki kriteria atau memenuhi kriteria kepentingan publik? Berita-berita seperti kenaikan harga BBM, berita tentang BPJS, berita tentang bencana alam, dan sebagainya. Itu semua adalah berita yang memenuhi kriteria kepentingan publik. Karena itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Nah, saudara, kriteria kedua yang bisa kita gunakan dalam nilai berita adalah kriteria dampak, ya. Dampak biasanya berkaitan dengan keseriusan dan atau signifikansi satu peristiwa terhadap kehidupan khalayak. Misalnya, sekali lagi ya, corona. Corona ini menurut saya berita yang sangat berdampak luas, bukan hanya dari aspek jangkauannya saja yang luas, tetapi juga berkaitan dengan hal yang sangat substansial bagi kehidupan manusia, yaitu nyawa atau keselamatan. Setiap hal yang berkaitan dengan jiwa dan keselamatan manusia itu adalah sesuatu yang penting. Karena itulah bencana alam, peringatan dini tsunami, cuaca dan sebagainya itu memiliki nilai berita. Di bidang ekonomi, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia itu juga memiliki nilai berita. Apa misalnya? Kenaikan harga bahan pokok misalnya. Di bidang pendidikan, kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang sangat substansial dalam dunia pendidikan, maka itu juga memiliki nilai berita. Misalnya tentang apa? Tentang ujian nasional, bagi siswa tentu saja itu memiliki nilai berita. Nah, jadi dalam kriteria kedua ini yang kita ukur adalah keseriusan dampaknya. Semakin serius dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan manusia, masyarakat, maka berita itu semakin memiliki nilai yang tinggi. Nah, sementara nilai yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk menyeleksi berita mana yang bernilai dan tidak adalah aktualitas, ya. Tentu saja ini prinsip yang sangat penting dalam dunia jurnalisme. Sesuatu yang lebih aktual akan lebih berharga dan bernilai bagi masyarakat daripada sesuatu yang telah lampau. Oleh karena itu, peristiwa atau isu yang berkaitan dengan kondisi saat ini memiliki nilai berita yang lebih tinggi, dan oleh karena itu layak untuk diprioritaskan, ditulis atau dikembangkan menjadi berita. Meskipun demikian, ada beberapa pengecualian. Misalnya dalam jurnalisme sejarah, aktualitas itu harus ditafsir ulang. Bahkan majalah-majalah sejarah seperti Historia berusaha memberikan tafsir ulang tentang aktualitas dengan membuat jargon masa lalu selalu aktual. Nah, biasanya dalam majalah-majalah sejarah ini mereka akan mengaitkan peristiwa pada masa lampau dengan hal yang terjadi pada masa kini. Misalnya, jika hari ini kita sedang membahas tentang virus corona, pandemi corona,
Jurnalisme sejarah bisa mengaitkannya dengan peristiwa-peristiwa sejenis pada masa lampau. Misalnya merebahnya pes pada masa penjajahan Hindia Belanda, ruyaknya penyakit tertentu di Eropa pada abad ke-8 dan sebagainya. Nah, tetapi pada prinsipnya hal-hal yang baru saja terjadi itu memiliki nilai aktualitas yang tinggi dan oleh karena itu memiliki kriteria layak untuk dijadikan berita daripada peristiwa masa lampau. Kita lanjut pada kriteria yang keempat. Kriteria keempat dalam nilai berita adalah ketokohan atau gigantisme, ya, atau kebesaran tokoh. Gigantik itu kan kebesaran atau raksasa gitu ya. Nah, kita harus akui bahwa tokoh-tokoh yang memiliki ketokohan besar, popularitas dan memiliki posisi-posisi penting dalam masyarakat itu memiliki daya tarik atau daya pikat untuk diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan tokoh biasanya akan memiliki nilai berita lebih daripada hal-hal yang berkaitan dengan orang biasa atau orang yang tidak memiliki popularitas dan memiliki jabatan strategis tertentu di masyarakat. Kita misalnya contohkan Presiden Jokowi sebagai kepala negara itu memiliki nilai ketokohan yang sangat besar. Oleh karena itu sangat maklum jika setiap hal yang dilakukan oleh beliau memiliki nilai berita. Bahkan berita-berita tentang beliau tidak selalu berita-berita yang berkaitan langsung dengan jabatan beliau sebagai presiden. Karena beliau terlanjur menjadi magnet bagi masyarakat, menjadi media darling bahkan pada suatu ketika, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya pun sering menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat penasaran gitu ya. Nah, misalnya kegiatan Jokowi ketika beternak, seingat saya dia pernah memelihara kambing ya. Kemudian aktivitas beliau di pagi hari, apakah jalan-jalan, bahkan aktivitasnya dengan cucu, dengan Jan Etes, dengan Sedah Mirah itu juga sering menjadi berita. Nah, kita bisa turunkan level ketokohan, misalnya dari seorang kepala negara, ke wakil presiden, ke menteri, ke gubernur, ke bupati, dan sebagainya. Selebritas juga memiliki nilai berita, ya, misalnya bintang film, artis sinetron, penyanyi, dan sebagainya. Di lingkup kampus barangkali rektor, wakil rektor, presiden mahasiswa berprestasi itu juga memiliki nilai berita. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka biasanya punya nilai berita lebih dan oleh karena itu layak menjadi prioritas dalam pemberitaan. Baik saudara, kita lanjut ke kriteria yang kelima, yaitu kedekatan. Saudara sekalian, apa yang terjadi di sekitar kita, yang dekat di sekitar kita itu selalu lebih penting dan oleh karena itu selalu menyita perhatian kita. Kecenderungan ini saya kira alami karena indera kita itu memiliki sensitivitas, jangkauan terbatas yang membuat kita lebih peka terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, dalam memilih berita mana yang akan disajikan kepada masyarakat, soal kedekatan atau proximity itu menjadi sangat perlu diperhatikan. Misalnya, kita mengelola media di Jawa Tengah, maka hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat Jawa Tengah menjadi lebih penting daripada peristiwa yang terjadi di Bangka Belitung, misalnya Gorontalo atau Papua. Itu dari aspek jarak. Nah, tetapi kedekatan itu atau proximity itu juga berdimensi psikologis. Artinya, meskipun jaraknya jauh, tetapi jika ada hubungan emosional, ada hubungan psikologis, maka itu juga memenuhi kriteria berita. Salah satu contoh yang barangkali tepat untuk kita gunakan untuk memahami fenomena ini adalah hubungan orang Indonesia dengan Palestina. Secara geografis, ini kan sangat jauh ya Indonesia dengan Palestina. Tetapi karena kesamaan agama menimbulkan hubungan emosional, berita-berita tentang Palestina hampir selalu memiliki nilai berita bagi orang Indonesia. Nah, karena itulah kriteria kedekatan atau proximity itu harus ditafsir dalam dua cara, yaitu dimensi jarak dan dua dimensi kedekatan psikologis atau kedekatan emosional. Baik, kita lanjut pada kriteria yang keenam,
yaitu konflik ya. Kita harus menafsir secara kritis, betulkah konflik adalah sesuatu yang menarik perhatian masyarakat? Tapi begini, dari disiplin ilmu sastra kita bisa simpulkan bahwa unsur dramatik itu adalah sesuatu yang menarik perhatian pembaca. Kalau satu cerita berjalan begitu-begitu saja, baik, landai, kecenderungannya membosankan. Tetapi kalau cerita ada klimaksnya, ada anti klimaksnya, ada unsur dramatiknya, biasanya pembaca akan suka. Begitu juga dalam menikmati dalam tanda kutip kehidupan di sekitar kita. Orang-orang punya kecenderungan menikmati peristiwa-peristiwa di sekitar atau memiliki kepentingan terhadap peristiwa-peristiwa di sekitar yang mengandung unsur dramatik dalam bentuk konflik tadi. Misalnya konflik itu berkaitan dengan sengketa perdata dua perusahaan, sengketa lahan antara masyarakat asli dengan korporasi tertentu, sengketa antara gerakan masyarakat sipil dengan pengelola negara, sengketa kepentingan antara DPR dengan mahasiswa dan sebagainya. Itu ada unsur dramatiknya, ada unsur ketika satu tokoh atau satu pihak dengan pihak yang lain itu berusaha beradu ya, baik beradu argumentasi, beradu kepentingan dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah konflik menjadi salah satu kriteria yang selama ini dianggap bisa dijadikan sebagai penyaring untuk memilih mana berita yang memiliki nilai dan mana yang tidak. Jadi jika ada konflik di sekitar kita, itu cenderung memiliki nilai berita. Meskipun kita harus pilah secara jeli konflik itu berdimensi publik atau dimensi domestik atau personal. Kalau konflik itu terjadi dalam lingkup rumah tangga yang sangat domestik, tentu saja tidak layak dijadikan sebagai berita. Sebaliknya, kalau konflik itu berkaitan dengan kepentingan publik, dengan hak-hak masyarakat sipil, tentu saja itu layak dijadikan berita. Nah, saudara sekalian, berikutnya yang harus kita perhatikan adalah kriteria human interest. Saya menafsir secara sederhana bahwa human interest itu berkaitan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan kita ya. Kita hidup dengan nilai-nilai kemanusiaan, misalnya belas kasih, cinta, sayang dan sebagainya. Nah, peristiwa-peristiwa atau isu-isu yang berkaitan yang bisa menyentuh hal-hal semacam itu biasanya memiliki nilai berita bagi pembaca, dan oleh karena itu layak untuk disajikan sebagai berita. Salah satu peristiwa yang menurut saya layak jadi contoh untuk kasus ini adalah Tasripin ya. Mungkin Anda tidak kenal, tapi saya punya kesan khusus terhadap berita ini. Tasripin ini anak berusia 12 atau 13 tahun begitu di Banyumas pada satu ketika. Dia ditinggal merantau oleh bapak dan kakaknya sementara ibunya sudah meninggal. Di kampung dia harus hidup dengan dua adiknya kalau tidak keliru. Harus menghidupi dua adiknya. Nah, karena itulah Tasripin sebelum dan sesudah berangkat sekolah atau setelah berangkat sekolah, dia berjualan somai dengan berkeliling kampung. Membayangkan ada anak berusia 12 atau 13 tahun memikul gerobak somai keliling kampung, itu membuat saya itu agak merinding gitu, membayangkan menimbulkan rasa belas kasihan dan semacamnya. Nah, karena itulah peristiwa-peristiwa kecil semacam ini, meskipun tidak berkaitan dengan ketokohan atau tidak berkaitan dengan kepentingan publik secara luas, biasanya memiliki nilai berita. Baik teman-teman, kita lanjut ke kriteria terakhir dalam nilai berita. Kriteria terakhir ini berkaitan dengan keunikan ya teman-teman. Hal-hal yang unik yang tidak lazim terjadi di sekitar kita punya kecenderungan membuat kita tertarik untuk menyaksikan atau membicarakannya. Misalnya ada sapi berkepala dua, ada buah berbentuk wajah manusia misalnya, itu kan hal-hal sederhana tetapi unik. Meskipun itu tidak penting-penting amat, tetapi ada kecenderungan orang tertarik untuk menyaksikannya. Kecenderungan ini menurut saya terjadi karena manusia itu punya dorongan untuk menyaksikan dan atau melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang sifatnya baru. Oleh karena itu keunikan menjadi nilai berita yang layak untuk diperhatikan.
Kalau Anda masih ingat, ada tayangan televisi di Trans 7 dulu, kalau tidak keliru namanya On the Spot itu ya. Tayangannya ngambil dari berbagai sumber nggak jelas, tentang hal-hal atau peristiwa-peristiwa unik di sekitar kita ya. Tetapi meskipun secara jurnalisme, sistem kerja jurnalisme itu sumbernya tidak jelas, tetapi rating On the Spot itu ternyata lumayan besar, bahkan ditayangan di prime time-nya Trans 7. Ini menunjukkan bahwa hal-hal yang sifatnya unik, meskipun tidak betul-betul penting bagi masyarakat, ternyata juga memiliki nilai berita. Apa hal-hal unik di sekitar Anda yang bisa kita jadikan bernilai berita? Anda silahkan gali sendiri. Hanya saja karena bobotnya relatif kecil, keunikan ini biasanya ditempatkan pada ruang khusus yang relatif kecil juga sebagai berita sampingan di untuk mendukung berita utama yang lebih penting. Baik teman-teman, demikian materi pengantar saya tentang nilai berita. Dari penjelasan saya tadi, kita bisa simpulkan bahwa tidak setiap informasi yang kita miliki atau yang kita peroleh memiliki kelayakan sebagai berita. Kita harus menyeleksi secara ketat supaya berita yang kita produksi untuk disajikan kepada masyarakat itu adalah berita-berita yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan ketertarikan mereka. Nah, karena itu Anda sebagai wartawan atau calon wartawan pemula yang sedang mempelajari jurnalisme, silahkan untuk senantiasa berlatih mengenali isu-isu, mengenali peristiwa atau fenomena di sekitar Anda yang menurut Anda memenuhi syarat 8 nilai berita tersebut. Karena itu dalam perkuliahan nanti silahkan, ini tugas ya, saya persilahkan Anda untuk mengidentifikasi peristiwa, setidaknya 5 peristiwa di sekitar Anda yang menurut Anda memiliki nilai berita, baik nilai berita 1, 2, sampai 8, dan dibuat matriks ya, sehingga kita bisa simpulkan dari 5 potensi berita itu mana yang paling memiliki nilai berita. Demikian perkuliahan daring mata kuliah jurnalistik untuk pagi ini. Kita akan lanjutkan di materi-materi berikutnya.